dan para peserta proposal ujian hari ini, Mbak Sylvia dan para audiens yang saya hormati. Marilah kita awali ujian proposal penelitian pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga manfaat, barokah, dan lancar. Al-Fatihah. Selanjutnya, untuk sebagai peserta dalam proposal penelitian siang hari ini atas nama Mbak Sylvia ya. Monggo untuk presentasi 5 maksimal 10 menit, 7 menit Mbak Sylvia. Setelah itu dilanjutkan diuji oleh Bapak Daruji. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya Sylvia Nursofa akan mempresentasikan proposal saya tentang implementasi manajemen risiko produk Tabarok pada masa pandemi COVID-19, studi kasus PT BPRS Sarana Prima Mandiri. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini adalah adanya virus COVID-19 yang pada tanggal 11 Maret 2020 mulai ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Nah, tentunya pandemi ini sangat berpengaruh besar, sangat berdampak terhadap berbagai sektor, baik itu sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga yang mana ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan nasional, itu juga terkena dampaknya, mengalami penurunan dan lain sebagainya. Kemudian lembaga perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang juga terkena dampak dari adanya pandemi ini. Beberapa contoh studi kasus yang lembaga perbankan termasuk baik itu bank umum konvensional maupun bank umum syariah atau BPRS dan BPR itu juga terkena dampaknya. Nah, ada beberapa studi kasus, contoh kasus dari beberapa BPRS yang terkena dampaknya. Jadi ada yang pertama adalah PT BPRS Gotong Royong di daerah Subang itu pencabutan izin usaha pada tahun 2020 dan juga PT BPRS Harkat Banda Aceh itu pada tahun 2019. Nah, besar kemungkinan pencabutan izin usaha itu tentunya dikarenakan ketidakstabilan keuangan di lembaga perbankan tersebut, di BPRS tersebut. Baik itu ketidakstabilan itu besar kemungkinan disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ketidakstabilan keuangan tersebut juga diakibatkan beberapa faktor lain sebelum pandemi. Nah, kemudian di Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Pamekasan, itu terdapat salah satu lembaga perbankan, yaitu PT BPRS Sarana Prima Mandiri yang memiliki kantor cabang di Bangkalan dan kantor pusat di Pamekasan. Nah, PT BPRS Sarana Prima Mandiri ini berdiri mulai beroperasi sejak tahun 2008 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017. Nah, peningkatan ini disebabkan PT BPRS Sarana Prima Mandiri ini mengeluarkan produk pembiayaan mudharabah tanpa jaminan yang bernama Tabarok. Produk Tabarok ini adalah produk pembiayaan modal usaha untuk pedagang dan pelaku UMKM. Nah, di sini pembiayaannya itu tanpa jaminan, sehingga tentu besar resiko yang akan dihadapi karena tidak ada yang menjamin pembiayaan tersebut apabila nanti nasabah terjadi wan prestasi ataupun terjadi resiko-resiko yang lainnya.
Nah, di sini juga saya juga ingin meneliti di sini saya ingin meneliti bagaimana penerapan manajemen resiko produk tabarok oleh PT BPRS Sarana Prima Mandiri di masa pandemi COVID-19 ini. Rumusan masalah, bagaimana implementasi produk tabarok pada masa pandemi COVID-19 di PT BPRS Sarana Prima Mandiri. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi manajemen resiko produk tabarok pada masa pandemi COVID-19 di PT BPRS Sarana Prima Mandiri. Kegunaan yang pertama sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah seputar implementasi manajemen risiko produk tabarok pada masa pandemi COVID-19 di PT BPRS Sarana Prima Mandiri, dan juga sebagai bahan evaluasi bagi instansi agar nantinya lebih baik lagi dalam melakukan pengimplementasian manajemen risiko produk tabarok di masa pandemi COVID-19. Kajian pustaka. Di sini saya mengambil yang pertama skripsi oleh Jamilatul Iklimah yang meneliti tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah skripsi oleh Helmi Adam yang meneliti tentang strategi manajemen risiko pada pembiayaan UKM di Al-Munawwaroh dan BMT Berkah Madani. Kerangka teoritik yang pertama adalah manajemen risiko. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen itu sendiri. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan melibatkan bimbingan sekelompok orang atas usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya yang terdapat pada organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk resiko adalah bentuk ketidakpastian suatu keadaan yang akan terjadi dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat itu. Nah, fokus dari manajemen resiko ini sendiri adalah mengenal dengan pasti resiko dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah makin besarnya resiko yang dapat diterima nantinya. Kemudian untuk pembiayaan mudoroba adalah akad kerjasama usaha antara antara dua belah pihak, di mana pihak yang pertama menyediakan seluruh modal, yakni 100%, kemudian untuk pihak kedua atau pihak disebut dengan pihak lainnya sebagai pengelola. Nah, untuk keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan ketika kontrak. Kemudian untuk rugi ditanggung oleh pemodal selama kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola. Nah, kemudian BPRS. BPRS adalah bank syariah yang kegiatannya itu seperti bank umum dan berdasarkan prinsip syariah. Akan tetapi BPRS ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sehingga BPRS tidak menerima simpanan dalam bentuk simpanan giro. Metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Untuk lokasi dan waktu, lokasinya di kantor pusat PT BPRS Sarana Prima Mandiri Kabupaten Pamekasan. Untuk waktunya kurang lebih 2-4 bulan dan sampai selesai. Sumber data, untuk data primer diambil dari wawancara, kemudian data sekunder dari sumber berita, artikel, website, serta arsip dan dokumentasi di PT BPRS Sarana Prima Mandiri. Untuk teknik pengumpulan datanya, wawancara menggunakan teknik semi terstruktur, dokumentasinya itu dari sumber berita, jurnal, artikel, arsip, perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian observasinya menggunakan teknik non-partisipatif. Nah, kemudian untuk metode pengelolaan data, yang pertama dilakukan pemeriksaan data atau editing, kemudian diklasifikasi atau classifying, kemudian diverifikasi atau verifying, dan kesimpulan atau concluding. Kemudian teknik analisis data, yang pertama adalah reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga adalah kesimpulan atau verifikasi. Untuk uji keabsahan data dilakukan dengan teknik kredibilitas yang meliputi perpanjangan keikutsertaan dan ketekunan pengamatan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan waktu ke Pak Daruji untuk menguji Mbak Sylvia. Monggo Pak Daruji.
Halo, suara saya masuk nggak, Pak? Masuk, Bapak. Halo? Masuk. Baik, suara saya kedengeran. Silvi, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Sebentar ya, kok suaranya Silvi kecil. Sebentar. Soalnya saya pakai ini. Baik, yang pertama Silvi, saya sudah baca proposalnya saudari Silvi berkaitan dengan rencana penelitiannya ya. Yang pertama adalah saya ingin klarifikasi dulu berkaitan sebenarnya apa urgensinya dari penelitiannya ini, Silvi. Silakan mungkin bisa dijawab dulu, Silvi. Baik, Bapak. Untuk urgensi penelitian yang saya lakukan ini adalah pertama, produk Tabarok ini kan merupakan produk yang baru ya Pak, baru 2017, dan di situ masih belum banyak yang meneliti tentang produk ini. Nah, kemudian produk ini tuh dirasa perlu untuk diteliti manajemen risikonya karena mengingat produk Tabarok ini tanpa jaminan, sehingga tentu resiko tersebut akan sangat besar ketika nasabah terjadi wan prestasi. Nah, apalagi ketika dibenturkan dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi. Di situ banyak pedagang, apalagi waktu diberlakukannya PSBB, banyak pedagang yang tidak berdagang, banyak orang yang penghasilannya mengalami penurunan, sehingga besar kemungkinan mereka tidak bisa melakukan pembayaran atau pelunasan pembiayaan ini. Seperti itu, Pak. Oke. Terus yang kedua, tadi sudah Silvi menjelaskan berkaitan dengan itu. Tetapi kalau saya lihat di proposalnya Silvi ini, saya kasih ini kan dikait-kaitkan dengan pada masa COVID pandemik, gitu ya? Benar ya, Silvi ya? Iya, Bapak. Nah, saya share screen dulu. Nah, coba kalau saya dibaca ini ya, jadi hal-hal yang berkaitan yang disampaikan oleh Silvi tadi di pendahuluan maupun yang barusan itu sama sekali tidak terlalu menyinggung, cuman hanya ada ini. Ya. Terus kemudian mana tadi yang disebut Silvi juga. Nah, hanya ini yang berkaitan Darman atau yang berkaitan dengan COVID. Jadi intinya apa yang disampaikan Silvi tadi itu berbeda dengan yang ada di ini. Ya. Misalkan kemudian berkaitan dengan penutupan tadi, apakah itu kemudian disebabkan oleh COVID kan juga belum. Tetapi mungkin yang lebih pas adalah misalkan kemudian ini kan ada pemerintah melakukan reschedule. Ya, reschedule itu menjadwal ulang pinjaman atau kredit-kredit yang ada di masyarakat itu. Nah, sebenarnya itu lebih pas dengan apa yang disampaikan Silvi tadi itu, ketimbang kemudian menyampaikan hal yang seperti ini. Itu satu ya. Jadi kalau kemudian Silvi mau konsisten dengan judulnya itu mestinya berkaitan dengan pandemi COVID ini disampaikan kondisi perbankan bagaimana dan seterusnya. Termasuk kemudian kebijakan pemerintah yang kemudian berschedule itu. Sehingga belum ini masuk. Tapi kalau saya lihat ini kan bicaranya umum, Silvi. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Silvi tadi. Nah, itu kalau menurut saya. Yang kedua, yang selanjutnya ini ya di catatan ini. Produk baru ini semakin berkembang
dan membuat PT BPRS Sarana Prima mulai bersaing dengan bank konvensional lainnya. Saya lihat catatan kakinya ini adalah IBIT 5, berarti merujuk kepada ini. Benarkah data ini kemudian didapatkan dari itu, Silvi? Dari ini. Saya cari-cari kok nggak ketemu. Bentar. Ini. Ini salah rujukan atau apa? Salah rujukan itu, Pak, harusnya. Nah, sekarang apa rujukannya kalau ini? Kalau salah lah. Itu di rujukannya di website BPRS-nya, Pak. Bank Syariah SPN di sini. Tetapi Iya. ini kan cuma yang dirujuk oleh Silvi ini. Nah, hanya produk Tabarok. Nah, sementara yang ini saya tidak tahu ya. Oke lah, itu ya, itu catatan-catatan saya, dan ada beberapa yang kemudian berkaitan dengan kesesuaian sumber data tadi itu. Nah, itu ya Silvi. Oke, Iya, saya lanjut. Sebentar. Nah, yang selanjutnya sebenarnya yang mau diteliti Silvi ini kan berbicara tentang manajemen risiko. Iya. Tadi Silvi menjelaskan ada beberapa risiko pasar, bla 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 bla. Sebenarnya yang ingin diteliti Silvi itu gimana ya maksudnya? Kalau saya kasih contoh begini nih. Kalau Silvi naik sepeda motor dengan kebangkalan, itu kan ada beberapa risiko. Risiko kecelakaan, risiko jatuh, risiko tertabrak, risiko ditabrak, risiko tergelincir, dan seterusnya. Itu kan risiko Silvi ketika naik motor ke Bangkalan. Nah, sebenarnya yang mau diteliti Silvi itu apakah hanya macam-macamnya risiko yang diterapkan di sana, atau bagaimana? fokus ke risiko pembiayaannya, Bapak. Kalau begitu, yang saya lihat di sini adalah Silvi itu, apalagi dari pembicaraan tadi, itu adalah fokus risiko, mitigasi risiko. Paham maksudnya ya? Jadi Iya. kalau Silvi naik motor ke Bangkalan agar kemudian tidak terjadi kecelakaan dan seterusnya, pakai helm, pakai ini dan seterusnya, itu kan bagian daripada mitigasi risiko. Sama dengan ini, kalau saya lihat dari pendahulunya tadi Silvi itu, bagaimana kemudian kredit yang di orang itu lancar, kan gitu, nggak macet. Betul Silvi? Pada Betul, Pak. sampah gini. Hah? Iya. Betul kan gitu. Nah, agar kemudian itu tidak macet, bagaimana kemudian manajemen risiko? Dalam hal ini adalah mitigasinya. Dan saya lihat di bab 2 itu nggak ada di teori Silvi. Orang kalau kita mau menyalurkan kredit, termasuk tabarok ini, apa saja yang kemudian perlu diperhatikan? Profilnya kah, pendapatannya kah, atau apa? Nah, secara teori itu ada, itu sudah. Tinggal kemudian Silvi nanti bisa cari di beberapa literatur. Baik, Pak. Nah, yang saya lihat di bab 2 itu kan nggak ada nih Silvi. Yang di bab 2 hanya menulis Silvi macam-macam risiko. Resiko. Benar ya? Iya, benar, Pak. Oke, saya masuk kepada itu. Kalau kemudian berbicara tentang macam-macam risiko, risiko apa yang kemudian ingin diteliti oleh Silvi? Ini kan ada risiko pasar, risiko pembiayaan, risiko operasional. Resiko pembiayaan, Pak. Nah, risiko pembiayaan kan? Nah, Iya. tinggal kemudian nanti Silvi itu kan bisa mengelis. Nah, risiko apa saja dalam hal pembiayaan itu? Macetkah atau apakah dan seterusnya. Nah, mitigasinya bagaimana? Agar kemudian tidak macet. Ketika dalam hal melanjutkan pembiayaan, agar kemudian tidak macet. Ini kalau berbicara macet ya.
itu apa yang harus dilakukan oleh SPM. Nah, sekali lagi secara teori itu sudah ada, Silvi. Cuman Silvi nggak ada di sini. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, yang kedua, ketika pada masa pandemi tentu kemudian harus ada yang spesial. Misal, kalau dalam sebelum masa pandemi, screening terhadap orangnya mungkin hanya 5 tahap. Mungkin setelah pandemik, pada saat pandemik itu 6 atau 7. Sehingga kemudian jelas artian implementasi manajemen risiko dalam hal ini adalah pembiayaan itu di SPM bisa diperketat atau kemudian lebih teliti dan seterusnya. Kalau kemudian nanti sama, ya buat apa diteliti kan gitu pada masa pandemi aja. Gitu ya, Silvi. Oke, yang selanjutnya, Silvi di teorinya menulis terkait dengan pembiayaan mudharabah. Teori ini ya, berapa rukun dan seterusnya. Apa relevansinya teori ini dengan judulnya, Silvi? Mohon maaf Bapak, tadi sinyalnya itu bisa diulang lagi. Oke. Di bab 2, Silvi itu kan nulis pembiayaan mudharabah, pengertian mudharabah dan seterusnya. Ya. Di bab 2 ini di halaman 14. Teori itu apa hubungannya atau apa relevansinya dengan penelitiannya Silvi? Di sini kan saya juga meneliti. Di sini kan saya meneliti tentang pembiayaan mudharabah ya Pak. Jadi tabarok ini kan masuk ke mudharabah, sehingga saya juga menuliskan teori, saya juga menggunakan teori mudharabah itu. Seperti itu. Kemudian memang di bab 2 itu kurang mitigasi resiko yang pertama tadi. Dan untuk BPRS itu karena penelitian saya dilakukan di BPRS. Seperti itu, Pak. Coba kasih contoh ya, berkaitan dengan penelitiannya Silvi, berkaitan dengan teori ini. Kamu nanti tanya apa coba? Ini kan pakai wawancara atau kamu, saya lihat ini. Iya. Nah, coba kamu berkaitan dengan ini, tanya apa coba? Kalau kemudian kamu sebutkan ini. Tentu kemudian yang ada kaitannya dengan judulnya Silvi tadi. Kalau pertanyaan yang sudah pasti ya Pak, tentunya di situ saya menanyakan bagaimana BPRS ini memanage resiko yang terjadi, seperti itu Pak. Ya, maksud saya yang berkaitan dengan teori yang ditulis Silvi ini. Yang mudharabah dan lain sebagainya itu Pak. Iya. Maka saya kurang cerdas memahami proposalnya Silvi ini kan gitu ya, sehingga kemudian saya harus bertanya ini apa kaitannya dengan penelitiannya Silvi ini, sehingga kemudian Silvi nulis ini dalam pembiayaan dan seterusnya, iya kan? Iya Pak. Pertama saya kan untuk yang mudharabah itu saya memastikan apakah pembiayaan tersebut memang benar tergolong pembiayaan mudharabah yang mana sudah sesuai. Tapi itu sebenarnya pertanyaan tidak secara mendalam sih Pak, kalau yang masalah mudharabah dan lain sebagainya. Soalnya nanti jatuhnya malah dari ke akadnya. Nah, untuk fokus saya ini kan ke manajemen resikonya, sehingga pertanyaannya tentu lari ke yang mitigasi resiko yang tidak dituliskan di sini, yang tadi direvisi sama Bapak, seperti itu. Terus, ada lagi? Terus, sebenarnya ini kalau teori ini ya saya sambungkan ke judul aja Pak. Jadi karena saya meneliti tentang fokusnya memang di manajemen resiko, cuman manajemen resiko apa di situ kan dijelaskan resiko pembiayaan mudharabah seperti itu, sehingga di situ juga saya menuliskan tentang pembiayaan mudharabah.
Itu Pak. Ya, oke. Jadi begini, ya. Jadi seandainya kemudian ada hal-hal yang tidak perlu berkaitan dengan teori, saran saya nggak perlu dimasukkan. Tapi nanti Silvi bisa lebih konsultasi lebih intens dengan Pak Dikri, itu ya, yang berkaitan dengan ini. Ya. Baik Pak. Menurut saya lebih penting daripada itu tadi. Apa saja kriteria dalam hal pembiayaan, dalam hal men-screening orang kemudian sebelum pembiayaan itu, ya. Atau bahasa lainnya di mitigasi risiko tadi itu. Karena kan harapannya awalnya kan tujuannya Silvi kan begitu itu. Ya. Kalau masa pandemi agar kemudian tidak macet, bagaimana, kan gitu. Kalau yang Baik. saya pahami ya. Oke, yang selanjutnya, nah, coba Silvi dilihat bisa tampilkan lagi slide-nya nggak sih? Slide yang terakhir tadi. Oh, bisa Pak. Bentar. Oke, coba ya tadi yang terakhir Silvi. Nah ini, coba kamu kasih apa perbedaannya antara metode pengolahan data dengan teknis analisis data. Silvi mungkin bisa lihat saya ya. Seandainya ini adalah data, ya, yang saya Bentar Pak. pegang ini sudah Bisa data lihat Silvi. Pak. Hah? Bentar. Contoh, ini hasil wawancara, kan kamu pakai wawancara terstruktur nih. Nah, ya, wawancara semi terstruktur kan. Ini hasil wawancara semi terstruktur. Sekarang kasih contoh bagaimana mengolah datanya, bagaimana teknis analisis datanya, sesuai dengan yang ditulis Silvi tadi. Bentar Pak. Nggak kelihatan kalau share screen. Gimana tadi Pak? Maaf, mau bisa dilihat. Apa perbedaannya itu Silvi? Yang ditulis Silvi. Antara pengolahan data dengan analisis data. Itu kan metodenya pakai itu, Silvi. Iya Pak. Coba apa bedanya itu? Kalau pengolahan data itu datanya diolah lagi, bukan diolah lagi sih. Kayak apa ya? Diolah dan dimasak. Sebenarnya Gitu. sama sih Pak. Hah? Sama. Sama. Metode pengolahan data. Terus Silvi itu nulis itu buat Ya, apa sama. gitu? Hah? Apa Pak? Ya, kalau sama kenapa kok ditulis? Tulis semua. Sama Karena atau beda? Ini sama sebenarnya. kamu kok nggak yakin dengan tulisanmu ini? Yakin Pak. Terus? Cuman kan ada beberapa perbedaan Pak. Oke, perbedaannya apa? Ayo. Bapak ingin tahu. Nah, kalau metode pengolahan data itu kan jadi datanya tuh diperiksa dulu, dicek
dari data yang udah diperoleh itu dicek lagi. Cek lagi, Kelengkapan terus keterbacaan tulisan, terus kejelasan makna dan lain sebagainya. Kemudian relevansi dengan data yang lain. Kemudian diklasifikasi, dikelompokkan. dikelompokkan. Dikelompokkan itu baru eh, memeriksa data yang sudah didapat itu, dan di data yang didapat di lapangan kemudian divalidasi lagi datanya diakui di ACC gitu untuk digunakan dalam penelitian. Setelah itu baru kesimpulan. Nah, itu pengolahan data ya. Uh, Kesimpulan apa maksudnya itu? Kalau analisis data gimana? Kalau analisis data itu merangkum, jadi yang reduksi data itu kan merangkum data tersebut, kemudian diambil pokok-pokoknya, difokuskan ke hal yang menjurus pada judul. Kemudian Sebentar, data berarti itu kan diklasifikasi. Iya kan? Kalau iya. bahasanya seperti itu. Iya. Diambil pokok-pokoknya, diambil yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Nah, itu memang proses reduksi namanya. Terus? Kemudian untuk penyajian data itu kan dengan melihat secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari keseluruhan sampel atau iya sih, gambaran keseluruhan atau bagian tertentu. Kemudian pada tahap penyajian data itu juga dilakukan klasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahannya. Itu kan bahasa tulisan, ya. Silvi paham nggak secara prakteknya? Kalau gambaran kan begini nih, saya gambarkan. Silvi kan sudah mendapatkan wawancara nih, kan wawancara tuh pengambilan datanya tadi. Nah, sekarang sudah dapat nih wawancara. Nah, ditranskrip lah, ditulis ulang hasil rekaman dan bla 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 dan seterusnya. Nah, setelah itu kalau kita melakukan olah data, analisis data sesuai yang ditulis Silvi itu gimana? Jadi apa setelah diolah datanya dulu baru dianalisis dulu? Apa lalu dianalisis begitu? Jadi kan setelah itu ya Pak, setelah dapat hasil wawancara tersebut, kemudian di situ hasil wawancara, ketika wawancara tentu di situ saya merangkum hasil dari narasumber. Nah, kemudian setelah dirangkum tersebut, di situ saya mulai mengklasifikasikan mana yang harus diambil yang sesuai dengan penelitian saya dan mana yang tidak. Nah, setelah itu baru bisa saya simpulkan. Oke, saya tanya begini aja lah, ya. Silvi ini dicoba ya. Pengolahan data, terus kemudian ada teknik analisis data. Referensinya pakai bukunya siapa? Yang mana? Semua ini metode data, metode pengolahan data, terus kemudian teknik analisis data. Jangan-jangan ini Silvi ini pakai buku yang berbeda? Iya, Kalau Pak. saya lihat ini Silvi pakai buku yang berbeda. Iya, beda. Tapi maksudnya itu kan sebenarnya sama itu Silvi. Coba nanti kalau memang Silvi ini pakai bukunya yang pertama bukunya ini 34. Ini memang yang sering dipakai di bukunya Sugiono ini. Sementara kalau yang ini nih pakai bukunya siapa ini? Itu Abu Ahmadi Khalid Narkubo. Mana nggak ada ini. Catatan kakinya nggak ada ini kamu, Silvi. Itu Pak 31.
Bukan yang atas. Ini Di tiga halaman puluh. selanjutnya, Pak. Mana ada 31? Nyempil. Ini Iya. 31 Beda Abu Ahmad. Pak. Oke, nanti dicek lagi ya berkaitan dengan itu. Jadi maksud saya begini, sehingga kemudian Silvi tidak bingung. Antara metode saya melihatnya juga jadi bingung. Pengolahan data dengan teknis analisis data. Padahal yang namanya kemudian klasifikasi, verifikasi ini kan sebenarnya sudah ada di sini. Ini sini ada konklusi, di sini kan juga ada juga konklusi. Iya. Tinggal kemudian Silvi itu mau pakai mazhab yang mana kalau berkaitan dengan ini. Masa mau dipakai dua-duanya? Iya, Pak. Ya coba nanti dicek di referensinya ya, berarti kalau di ya di Silvi lihat sendirilah nanti di bukunya Sugiono. Baik. Oke. Nah, yang selanjutnya hasil dari penelitian ini pentingnya apa? Maksudnya seperti ini. Hasil penelitian ini keuntungan bagi lembaga kira-kira apa? Bagi fakultas, termasuk bagi Silvi sendiri. Kalau itu ya Pak, bisa secara umum ya, itu kita bisa mengetahui manajemen resiko yang diterapkan oleh BPRS SPM ini, baik sebelum apakah berbeda ketika sebelum pandemi, berbeda dengan sebelum pandemi seperti itu. Kemudian untuk buat fakultas dan peneliti selanjutnya kan bisa dijadikan bahan acuan maupun bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Seperti itu. Ya, oke. Itu kan menurut Silvi ya. Jadi dari penelitiannya Silvi ini kan, ya bagi Silvi sendiri kan biar cepat lulus kan gitu. Terus yang terakhir, ini berkaitan dengan penulisan ini ya, penulisan apa namanya? Daftar pustaka. Nah, nanti itu disesuaikan dengan buku pedoman. Jadi satu daftar pustaka itu spasinya 1. Coba nanti dilihat. Seingat saya kita itu pakai tahun di belakang, tapi Silvi ini tahunnya di depan. Itu tidak sesuai dengan buku pedoman. Ini nih ya, coba ya. Silvi sudah punya buku pedoman? Sudah Pak. Nah, coba nanti disesuaikan nanti. Ya. Oke. Saya takutnya saya yang salah. Seingat saya ini tahunnya itu di belakang. Bukan di depan kayak gini. Itu yang pertama. Yang kedua, spasi. Nah, ini berapa nih spasinya nih? 1,5. 1,5. Nah, kalau di buku pedoman itu 1. Nah, antara referensi dengan referensi yang lain itu adalah 2 referensinya. Apa namanya spasinya? Oke. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Pak Dikri. Oke, terima kasih Pak Daruji atas bimbingan dan arahannya untuk kemajuan proposal Mbak Sylvia. Selanjutnya bisa untuk perbaikan dan perbaiki kualitas dari proposal Mbak Sylvia. Selanjutnya untuk kelulusan apakah proposal ini diterima atau tidak Mbak Sylvia, saya pasrahkan ke Pak Daruji apakah lulus ataukah harus ganti judul kembali atau bagaimana. Monggo Pak Daruji. Enaknya gimana Pak? Monggo kersa. Ya kalau menurut saya karena ada beberapa yang kurang dan tadi itu
Nanti diuji lanjutan aja, Pak. Gitu kalau menurut saya. Cuman mungkin tertutup aja dengan 2 penguji, gitu aja. Oh, anjir, siap. Gitu, Pak, dari saya. Pak Daruji. Gitu ya Mbak Sylvia, keputusannya bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan yang harus direvisi. Pada intinya silahkan untuk diperbaiki kembali. Setelah itu nanti akan ada pengujian yang sifatnya internal ya. Jadi yang apa itu namanya ada hanya beberapa ini aja, nanti tidak boleh ada peserta sifatnya tertutup gitu ya Mbak Sylvia ya. Itu dengan 2 tambah lagi Pak pengujinya lagi nanti. Oh ya. Ya, nanti sifatnya nanti tertutup Mbak Sylvia untuk pengujian selanjutnya. Silahkan nanti Mbak Sylvia mengerjakan, direvisi nanti sampai penyempurnaan dari skripsinya. Baru nanti kalau sudah apa itu namanya secara bimbingan sudah pas ya nanti diuji kembali, dan atas permintaan Pak Daruji ya nanti ada 2 penguji lagi ya Mbak Sylvia, karena memang apa itu namanya karena ya ini tadi banyak hal yang patut harus dipertimbangkan ya. Jadi beberapa poin penting tadi terkait dengan referensi penulisan, terus kemudian bagaimana teknik penulisan, ada beberapa hal yang harus yang tadi disampaikan oleh Pak Daruji, silakan untuk segera diperbaiki ya. Sampai nanti dianggap lulus ya nanti diuji kembali. Gitu aja Mbak Sylvia ya. Terima kasih Pak Daruji atas waktunya. Bisa kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.